Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Azvana Ziva, NIM 19070160067, kelas Psikologi 5B, akan mempresentasikan tentang penanganan pada anak dan remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan komunikasi dan atensi autisme. Ada beberapa terapi untuk menangani anak dengan gangguan autisme. Yang pertama, terapi perilaku. Yang kedua, terapi bermain. Yang ketiga, terapi wicara. Yang keempat, terapi okupasi. Yang kelima, terapi sensori integrasi. Yang keenam, terapi sosial. Yang ketujuh, terapi perkembangan. Yang kedelapan, terapi visual. Dan yang kesembilan, terapi biomedis. Yang pertama, terapi perilaku. Terapi perilaku bagi anak usia dini dengan gangguan autisme dilakukan dengan melatih semua keterampilan yang dimiliki anak, dimulai dari respon yang sederhana. Misalnya, dengan memandang orang lain atau dengan kontak mata sampai pada keterampilan yang lebih kompleks seperti komunikasi spontan dan interaksi sosial. Terapi perilaku ini bertujuan untuk, yang pertama, mempelajari cara anak autisme bereaksi terhadap suatu stimulus dan apa yang terjadi sebagai akibat dari reaksi spesifik tersebut. Yang kedua, untuk membangun kemampuan secara visual yang tidak dimiliki dan mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang menjadi masalah bagi anak dengan gangguan autisme. Yang ketiga, untuk mengajarkan anak dengan gangguan autisme tentang bagaimana belajar dari lingkungan normal, bagaimana merespon dan mengajarkan perilaku yang sesuai agar anak dapat membedakan berbagai hal tertentu dari berbagai macam stimulus. Jadi, pada dasarnya, terapi perilaku ini mengajarkan anak untuk belajar. Yang kedua, ada terapi bermain. Terapi bermain untuk anak dengan gangguan autisme ini dirujukan untuk mengembangkan kekuatan otot, motorik, meningkatkan ketahanan organ tubuh bagian dalam, mencegah dan memperbaiki sikap tubuh yang kurang baik, untuk melepaskan anak dari energi yang berlebih yang dapat merugikan diri sendiri, dan untuk melatih anak dalam berinteraksi sosial. Berbagai kegiatan bermain bagi anak dengan gangguan autisme seperti titian tali, balok kayu, bermain bola, menggunting dan menempel, membuat kalung, menyebut nama-nama benda, melukis dengan jari, tongkat estafet, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada terapi wicara. Terapi wicara ini menjadi suatu keharusan dalam penanganan anak dengan gangguan autisme karena semua penyandang autisme memiliki keterlambatan bicara dan kesulitan berbahasa, baik yang bersifat verbal, nonverbal maupun kombinasi di antara keduanya. Terapi wicara dapat dilakukan dengan melakukan penyusupan bahasa, yaitu dengan meminta kepada anak untuk menyebutkan nama benda-benda yang ada di hadapannya atau ditemukannya pada suatu kondisi tertentu. Yang keempat, ada terapi okupasi. Terapi okupasional berasal dari kata okupasional yang berarti aktivitas, dan terapi berarti penyembuhan atau pemulihan. Dengan demikian, okupasional terapi adalah proses penyembuhan melalui aktivitas. Aktivitas yang dikerjakan tidak sekedar membuat sibuk anak berkebutuhan khusus, tetapi aktivitas fungsional yang mengandung efek penting dan bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus. Artinya, aktivitas yang langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehingga anak berkebutuhan khusus dapat mandiri mengerjakan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, terapi sensori integrasi. Terapi sensori integrasi adalah terapi bagi anak berkebutuhan khusus yang bertujuan melatih dan mengembangkan reaksi adaptif terhadap beberapa input sehingga pada akhirnya anak dapat mengintegrasikan input tersebut, mengolah dan mengartikan seluruh rangsang sensoris yang diterima dari tubuh maupun lingkungan, dan kemudian menghasilkan respon yang terarah dan membangkitkan kemampuan untuk mengolah rangsang sensoris yang diterima aktivitas fisik yang terarah, bisa menimbulkan respon yang adaptif yang makin kompleks. Dengan demikian, efisiensi otak makin meningkat. Terapi integrasi sensoris bertujuan meningkatkan kematangan susunan saraf pusat sehingga ia lebih mampu untuk memperbaiki struktur dan fungsinya. Yang keenam, terapi sosial.
Kekurangan yang paling mendasar bagi individu autisme adalah dalam bidang komunikasi dan interaksi. Anak-anak ini membutuhkan pertolongan dalam keterampilan berkomunikasi dua arah, membuat teman, dan bermain bersama di tempat bermain. Seorang terapis profesional membantu dengan memberikan fasilitas pada mereka untuk bergaul dengan teman-teman sebaya dan mengajari cara-caranya. Selanjutnya yang ketujuh ada terapi perkembangan. Floor Time, Sunrise, dan RDI dianggap sebagai terapi perkembangan. Artinya anak dipelajari minat, kekuatan, dan tingkat perkembangannya. Kemudian ditingkatkan sosial, emosional, dan intelektualnya. Terapi perkembangan berbeda dengan terapi perilaku, seperti ABA yang mengajarkan keterampilan yang lebih spesifik. Kemudian yang kedelapan, terapi visual. Individu autistik lebih mudah belajar dengan melihat. Hal inilah yang kemudian dipakai untuk mengembangkan metode belajar komunikasi melalui gambar-gambar, misalnya dengan metode PECS atau Picture Exchange Communication System. Beberapa video games juga bisa dipakai untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang kesembilan, terapi biomedis. Terapi biomedis adalah mencari semua gangguan tersebut di atas dan bila ditemukan harus diperbaiki. Dengan demikian, diharapkan fungsi susunan saraf pusat bisa bekerja dengan lebih baik sehingga gejala-gejala autisme berkurang atau bahkan menghilang. Terapi biomedis dikembangkan oleh kelompok dokter yang tergabung dalam DAN atau David Autism Now. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.